Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Rauda Zahratun Nuriyah, dan teman-teman saya yaitu Ines Almaida, Muhammadin Mulia Putra, Hanida Serina, Suci Safitri, Raymond Sitanggang, Lydia Yuliana, dan Niluh Indrawati. Kelompok kami akan membahas materi mengenai tanda-tanda fraud yang terdiri dari beberapa pokok pembahasan, yaitu yang pertama, red flags dan cara mendeteksi kecurangan. Yang kedua, yaitu sikap auditor. Yang ketiga, yaitu kemampuan mendeteksi fraud. Dan yang terakhir, yaitu tanda-tanda fraud menurut para ahli. Selanjutnya yaitu mengenai red flags dan cara mendeteksi kecurangan. Tindakan fraud selalu disertai gejala dan tanda-tanda terjadinya yang disebut red flags. Namun, tidak semua gejala atau tanda-tanda pasti ada tindakan fraud. Jadi sebenarnya apa sih pengertian dari red flags itu sendiri? Red flags adalah tanda-tanda fraud yang tercermin melalui karakteristik tertentu yang bersifat kondisi atau situasi tertentu yang merupakan peringatan dini terjadinya fraud, sehingga memerlukan penyidikan lebih lanjut. Kenalkan, nama saya Anida Serina. Di sini saya akan melanjutkan pematerian dari rekan saya yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan. Nah, kita bisa melihat kecurangan itu dengan cara melihat tanda, sinyal, atau red flag suatu tindakan yang menyebabkan atau potensial menimbulkan kecurangan. Nah, tanda itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gejala, petunjuk, pengenal, lambang, dan bukti. Sedangkan sinyal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanda isyarat. Nah, maka dapat disimpulkan ya bahwa tanda atau sinyal kecurangan adalah petunjuk, gejala, isyarat yang digunakan untuk menemukan pelaku kecurangan. Nah, selain melihat tanda atau sinyal terjadinya kecurangan, petunjuk kecurangan lainnya bisa dilihat dari red flags. Red flags adalah suatu kondisi yang janggal atau berbeda dari umumnya. Nah, dengan kata lain, refleks adalah petunjuk atau indikasi adanya sesuatu yang tidak biasa dan memerlukan penyelidikan. Nah, meskipun timbulnya red flags tidak selalu mengidentifikasi adanya kecurangan, namun refleks ini biasanya selalu muncul di setiap kasus kecurangan. Nah, maka dari itu, refleks ini bisa menjadi tanda peringatan kecurangan terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tanda-tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi kecurangan. Nah, tanda-tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi kecurangan ini pada umumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ini ada tanda dari dalam perusahaan, dan yang kedua ada tanda dari luar perusahaan. Nah, tanda dari luar, maksudnya tanda yang berasal dari dalam perusahaan ini tuh meliputi penyimpangan pemakaian produksi yang ditunjukkan oleh beberapa ciri seperti beberapa laporan produksi yang telah dirubah, pengubahan catatan untuk menyembunyikan transaksi ilegal, dan penghilangan catatan-catatan yang dapat membuktikan adanya manipulasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tanda kecurangan yang berasal dari luar perusahaan. Nah, tanda kecurangan berasal dari luar perusahaan ini biasanya memiliki ciri-ciri seperti yang pertama itu kelebihan pembebanan jasa dan beban. Yang kedua, adanya tagihan yang salah dikirimkan ke perusahaan yang lain akibat adanya pemalsuan faktur. Dan yang keempat, kekurangan bukti pendukung untuk suatu pembayaran barang dan jasa. Contoh red flag. Red flag dapat diketahui dari perilaku pegawai dan perilaku manajemen. Dan pada perilaku pegawai, itu dapat dipengaruhi oleh gaya hidup yang tidak sesuai dengan pendapatan, masalah hutang pribadi yang besar, perubahan perilaku, hubungan yang mesra antara supplier dan konsumen, menolak cuti atau liburan, serta kurangnya pembagian tugas di area riskan atau berisiko. Nah, yang menarik itu pada kurangnya pembagian tugas di area yang riskan atau berisiko. Pada saat inilah fraud sangat-sangat dicurigai telah terjadi.
Misalnya ini di bagian keuangan. Kita tahu di bidang keuangan itu merupakan suatu hal yang riskan atau berisiko di perusahaan untuk terjadinya fraud. Dan pada bagian itu pula, pembagian tugasnya tidak seimbang atau tidak detail, yang mana setiap pembagian tugasnya itu hanya dibuat untuk memudahkan agar fraud itu dapat terjadi untuk keuntungan atau kepentingan individu tersebut. Nah, selanjutnya pada manajemen itu dipengaruhi oleh yang pertama, penempatan pegawai yang merupakan para kroni pada posisi-posisi strategis. Nah, jadi di sini orang-orang yang memiliki kedekatan dengan para manajer dan itu ditempatkan pada posisi-posisi yang strategis untuk memudahkan para manajer tersebut melakukan fraud. Dan selanjutnya itu manajemen tidak mau menjatuhkan hukuman kepada para pegawai kunci yang merupakan kroninya. Keengganan untuk menyiapkan data bagi auditor. Nah, di sini jika kita mendapatkan para manajer enggan untuk menyiapkan data bagi auditor atau tidak dapat menyediakan data yang diminta oleh auditor, serta mungkin mempersulit auditor di dalam melakukan investigasinya, di situ kita dapat mencurigai bahwa para manajer sudah melakukan fraud. Selanjutnya, tidak ada kebijakan perusahaan yang tertulis sebagai standar prosedur operasi, pengendalian intern yang tidak memadai, sering melakukan pergantian rekening, terdapat banyak transaksi tidak normal di akhir tahun, terdapat dokumen yang hilang dan tidak ditemukan, dan terdapat program kompensasi yang tidak wajar, hutang diperpanjang terus-menerus, terdapat perbedaan terus-menerus antara perhitungan fisik di inventory dengan pembukuannya, penjualan user perusahaan di bawah harga pasar, terdapat transfer uang ke offshore bank, dan yang terakhir pengeluaran hak yang besar tanpa supporting dari dokumen yang standar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya, yaitu kemampuan mendeteksi fraud. Nah, di sini deteksi fraud adalah suatu tindakan untuk mengetahui bahwa fraud terjadi, siapa pelakunya, siapa korbannya, dan apa penyebabnya. Kunci pada pendeteksi fraud adalah untuk dapat melihat adanya kesalahan dan ketidakberesan. Nah, kemampuan mendeteksi kecurangan berarti proses menemukan atau menentukan suatu tindakan ilegal yang dapat mengakibatkan salah saji dalam pelaporan keuangan yang dilakukan secara ilegal. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan adalah dengan melihat tanda, sinyal, atau red flag suatu tindakan yang diduga menyebabkan atau potensial menimbulkan kecurangan. Dari selanjutnya itu kemampuan mendeteksi fraud dengan mengidentifikasi gejala fraud. Nah, di sini tanda awal atau red flags dikemukakan oleh Robert K. Elliot yang dikutip oleh Surjono Karni sebagai berikut. Yang pertama, situasi pribadi yang menciptakan tekanan yang tidak diharapkan, di mana situasi ini yaitu situasi dililit hutang dan situasi sakit berat. Yang kedua, keadaan perusahaan yang menciptakan tekanan yang tidak semestinya. Yang pertama yaitu keadaan kesulitan ekonomi pada perusahaan. Yang kedua, kelebihan berhutang pada perusahaan. Yang ketiga, meningkatnya persaingan yang tidak dapat dikejar oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu kredit pinjaman yang terbatas. Nah, yang ketiga yaitu resiko pengendalian yang spesifik. Yang pertama yaitu satu orang yang menangani semua bagian dari transaksi penting. Nah, di sini akan dapat
mudahnya karyawan atau bagian orang yang bertanggung jawab tersebut melakukan hal kecurangan. Yang kedua, supervisi yang buruk. Nah, ketika atasan menerapkan supervisi yang buruk, maka persepsi ketidakadilan akan muncul yang pada akhirnya akan menyebabkan karyawan memilih untuk bersikap diam dan mengurangi sikap respek karyawan pada kondisi perusahaannya. Yang terakhir yaitu penugasan dan penanggung jawab yang tidak jelas. Nah, di sini penugasan dan tanggung jawab yang tidak jelas akan mengakibatkan sumber malapetaka pada perusahaan yang sedang berjalan dan kesempatan untuk berbuat curang dalam hal keuangan akan semakin mudah dilakukan. Nah, di sini ciri-ciri atau kondisi adanya kecurangan menurut Surjono Karni. Yang pertama, terdapatnya angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, adanya perbedaan antara buku besar dengan buku pembantu. Yang ketiga, perbedaan yang dikemukakan melalui konfirmasi. Yang keempat, transaksi yang tidak dicatat sesuai dengan otoritas manajemen dengan baik umum maupun khusus. Dan yang terakhir yaitu perbedaan kepentingan atau konflik interest pada tugas pekerjaan karyawan. Perkenalkan, nama saya Nino Hindrawati. Yang selanjutnya adalah gejala-gejala awal mulai terjadinya kecurangan. Yang pertama, gejala kecurangan atau fraud yang terjadi pada manajemen yaitu seperti yang pertama, ketidakcocokan di antara orang-orang yang berada pada manajemen puncak. Yang kedua, motivasi serta moral karyawan yang rendah. Yang ketiga, kurangnya staf dalam departemen akuntansi. Yang keempat, penjualan atau laba terus menurun, dan dari sisi lain hutang piutang dagang semakin meningkat. Yang kelima, adanya kelebihan persediaan yang terlalu signifikan. Nah, yang selanjutnya adalah gejala kecurangan atau fraud yang terjadi pada karyawan atau pegawai. Yaitu yang pertama, adanya faktor ganda atau double. Yang kedua, pergantian mutu barang. Yang ketiga, pencatatan yang salah dan tidak akurat dalam buku besar. Yang keempat, pengeluaran tanpa adanya dokumen pendukung. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Menurut Amin Wijaya Tunggal, terdapat 5 tanda-tanda kecurangan atau fraud. Yang pertama yaitu terdapat perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun-tahun sebelumnya. Maksud dari mencolok dari tahun-tahun sebelumnya yaitu memang setiap tahun laporan keuangan itu angkanya berbeda-beda, tetapi perbedaannya itu tidaklah mencolok. Sebagai contoh, di tahun 2019 dia menulis laba di situ sebesar 200 juta. Nah, di tahun 2020 ini dia menulis laba sebesar 800 juta. Nah, itu terdapat selisih sebesar 600 juta. Itu sangatlah tidak memungkinkan. Nah, bisa diindikasikan di dalam laporan keuangan itu terdapat fraud. Yang kedua yaitu tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Sebagai contoh, ada seorang atau beberapa orang diberi tugas secara lisan saja dan tidak diberikan tugas itu secara jelas. Yang ketiga yaitu pengendalian operasi yang tidak baik atau tidak ada rotasi pekerjaan karyawan. Karyawan itu hanya disuruh kerja itu-itu saja. Yang keempat yaitu pengendalian operasi yang tidak baik. Secara singkat, yang dimaksud dengan manajemen operasional adalah bentuk pengelolaan secara optimal pada penggunaan di beragam faktor produksi perusahaan. Maksudnya, manajemen operasional merupakan pengelola agar sumber daya manusia, barang, peralatan, mesin, dan bahan baku, dan juga faktor produksi lainnya dapat menjadi barang maupun jasa yang diperjualbelikan oleh perusahaan. Nah, seandainya dari manajemen operasional ini tidak terpenuhi, seandainya sumber daya manusianya yang buruk, maka hasil dari perusahaan itu akan buruk juga. Yang terakhir atau yang kelima yaitu situasi karyawan yang sedang dalam tekanan. Nah, maksud dari situasi dalam tekanan yaitu bisa saja dia ada masalah dengan temannya atau dengan keluarganya. Biasanya kondisi tersebut sangat bisa mempengaruhi kinerjanya, yaitu bisa juga melakukan kecurangan atau kecurangan yang biasanya dilakukan dengan tidak sengaja. Dengan contoh, seandainya dia menulis 50 juta karena dia sedang tidak enak badan atau sedang dalam tekanan, dia tertulis malah 500 juta. Nah, itu bisa menyebabkan kecurangan. Menurut Steve Albre, ada 6 jenis tanda-tanda fraud.
Yang pertama yakni keganjilan akuntansi, di mana penyimpangan akuntansi karena adanya rekayasa dari pelaku, sehingga penyimpangan yang terjadi tidak dapat terdeteksi dari akuntansinya. Keganjilan akuntansi tersebut meliputi ketidakberesan dokumen pendukung akuntansi dan kesalahan dalam penjurnalan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan jejak dalam aksinya, mengambil atau mencuri uang sejumlah transaksi tersebut. Kemudian yang kedua, kelemahan pengendalian internal, di mana kelemahan-kelemahan tersebut meliputi kelemahan dalam pemisahan fungsi, kelemahan dalam aktivitas persetujuan transaksi, kelemahan dalam pendokumentasian dan pencatatan, kelemahan pengendalian fisik terhadap aset dan pencatatan, dan yang terakhir kelemahan pengecekan secara independen terhadap pelaksanaan tugas. Yang ketiga, penyimpangan analisis, di mana ditemukan penyimpangan dari hasil analisis dapat digunakan mendeteksi adanya kecurangan atau fraud. Dan yang keempat, gaya hidup yang berlebihan. Tekanan ekonomi merupakan salah satu penyebab timbulnya niat melakukan tindakan fraud. Oleh karena itu, gaya hidup berlebihan merupakan tanda adanya fraud yang perlu diwaspadai dan ditindaklanjuti. Yang kelima, kelakuan tidak biasa. Perilaku penyimpangan sebagai akibat rasa bersalah dan ada rasa takut, sehingga kelakuan tidak biasa ini merupakan gejala terjadinya fraud. Dan yang keenam, pengaduan atau adanya keluhan atas kegiatan atau pelayanan oleh organisasi atau pegawai hanya dianggap sebagai gejala, karena pengaduan tersebut belum tentu benar. Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi sama saya, Suci Safitri. Saya dari Universitas Jambi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai sikap audit, di mana setelah mengetahui cara untuk mendeteksi kecurangan, seorang auditor wajib untuk mempertahankan sikap-sikap sesuai dengan standar profesional. Karena jika tidak diikuti oleh seorang auditor, maka cara untuk mendeteksi kecurangan itu akan sia-sia. Nah, apa sih itu sikap audit? Sikap audit adalah sikap yang harus dimiliki seorang auditor untuk mendukung kinerjanya saat di lapangan. Nah, auditor yang gagal adalah auditor yang telah mendeteksi kecurangan atau bahkan telah mengetahui bahwa ada kecurangan tetapi ia malah menyembunyikannya. Nah, itu disebut dengan auditor yang gagal. Nah, untuk itu apa saja sih sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor itu? Yuk ke slide selanjutnya. Baiklah teman-teman, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai sikap-sikap yang harus dipertahankan dalam diri seorang auditor, di mana menurut SPKN 2007 atau Standar Pemeriksaan Keuangan Negara tahun 2007, seorang auditor itu harus memiliki sikap minimal 3 sikap. Yang pertama itu adalah kompetensi, yang kedua independensi, yang ketiga itu adalah profesionalisme. Nah, yang pertama, kompetensi ini menyangkut tentang mutu personel, terus pengetahuan umum, dan keahlian khusus. Sedangkan pada independensi ini, seorang auditor itu harus memiliki sikap yang tidak mudah dipengaruhi atau tidak memiliki sikap bias atau memihak pada pihak tertentu. Dan juga pada independensi ini, seorang auditor itu harus bersikap jujur. Nah, pada sikap yang ketiga adalah profesional ini berkaitan tentang bagaimana seorang auditor itu menghasilkan keyakinan yang memadai untuk mendeteksi kesalahan yang material atau bahkan kecurangan dalam laporan keuangan. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan di slide selanjutnya. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai sikap auditor yang pertama, yaitu adalah kompetensi, di mana menurut Lastanti tahun 2005, kompetensi ini diperlukan agar auditor dapat mendeteksi secara cepat dan tepat ada tidaknya kecurangan atau trik-trik rekayasa dalam melakukan kecurangan tersebut. Karena keahlian yang dimilikinya itu dapat menjadikannya lebih sensitif terhadap tindak kecurangan. Nah, untuk meningkatkan atau untuk memperoleh sikap kompetensi dan keahlian ini, maka seorang auditor itu perlu
perlu adanya pendidikan dan pelatihan. Nah, seperti yang saya katakan di awal bahwa kompetensi ini memiliki 3 komponen. Yang pertama itu adalah personel mutu, yang kedua pengetahuan umum, dan yang ketiga adalah keahlian khusus. Di mana mutu personel ini artinya auditor harus memiliki mutu personel yang baik, misalnya kemampuan berpikir yang luas, kemampuan berpikir yang terbuka, kemudian mampu bekerja sama dengan tim, dan juga memiliki rasa ingin tahu. Nah, pada komponen kompetensi yang kedua itu adalah pengetahuan umum, di mana seorang auditor ini harus memiliki pengetahuan umum tentang entitas yang akan diauditnya, seperti kemampuan melakukan review analitis, kemudian pengetahuan teori organisasi, pengetahuan tentang auditing, pengetahuan tentang akuntansi. Nah, kemudian komponen yang ketiga dalam kompetensi ini adalah keahlian khusus, di mana keahlian khusus ini misalnya seperti kemampuan untuk mewawancara, kemudian kemampuan membaca cepat, kemampuan menguasai komputer, kemudian kemampuan untuk mempresentasikan laporan dengan baik. Nah, supaya auditor memiliki mutu personel, terus pengetahuan umum, dan keahlian yang khusus ini, maka auditor tersebut perlunya pelatihan, di mana dalam SKPN itu dinyatakan bahwa dalam 2 tahun paling tidak 80 jam pendidikan yang secara langsung meningkatkan kecakapan profesional auditor untuk melaksanakan audit. Jadi dalam 2 tahun tersebut, seorang auditor itu setidaknya ada 80 jam untuk melakukan pendidikan agar meningkatkan kompetensi pada dirinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sikap auditor yang kedua, yaitu independensi. Di mana menurut Lastanti tahun 2005, independensi ini diperlukan agar seorang auditor itu bebas dari tekanan dan kepentingan dari pihak manapun, sehingga auditor dapat mendeteksi ada atau tidaknya kecurangan pada perusahaan yang diauditnya. Dan setelah terdeteksi adanya kecurangan, auditor itu tidak mengamankan kecurangan tersebut atau tidak melindungi kecurangan tersebut. Oleh karena itu, intinya independensi ini artinya sikap auditor yang tidak mudah dipengaruhi dan sikap auditor yang jujur terhadap pihak manapun. Nah, sikap mental independensi ini meliputi independensi pada fakta dan independensi pada penampilan. Nah, seorang auditor ini akan terganggu independensinya jika pada saat pengauditan itu ada hubungan keuangan atau hubungan keluarga pada perusahaan atau klien yang akan dia audit. Oleh karena itu, seorang auditor itu tidak boleh mengaudit perusahaan yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga. Nah, dengan adanya sikap independensi ini pada diri seorang auditor, maka akan menghasilkan audit yang berkualitas tinggi dan dapat mengungkapkan kecurangan. Jadi, sikap independensi ini sangat penting bagi seorang auditor. Sikap auditor yang ketiga yaitu adalah profesionalisme, di mana profesionalisme ini diperlukan agar auditor memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diauditnya itu bebas dari salah saji yang material, baik yang disebabkan dari kecurangan maupun dari kekeliruan. Nah, guna menunjang profesionalisme pada seorang auditor, maka auditor dalam melaksanakan tugasnya itu harus berdasarkan standar audit yang telah ditetapkan, misalnya standar audit dan SPAP, standar profesional akuntan publik. Nah, profesionalisme ini menjadi syarat utama bagi seorang akuntan publik, karena dalam profesionalisme yang tinggi, kebebasan akuntan publik akan semakin terjamin. Nah, seorang akuntan publik ini dikatakan profesional bila dalam pelaksanaan pemeriksaan ia menghasilkan audit yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dan sesuai dengan kode etik atau standar profesi. Nah, itulah tadi pentingnya sikap auditor pada seorang auditor. Ada 3, yaitu adalah kompetensi, kemudian independensi, dan profesionalisme. Baiklah teman-teman, itu saja materi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga teman-teman mengerti dan bisa dipahami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.